Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua kabar menggembirakan mengenai bantuan non-tunai dari dua kementerian, yakni bantuan non-tunai Kemendikbud diperpanjang meskipun jumlahnya dikurangi, dan berita penyaluran bantuan pangan non-tunai yang belum sesuai jumlah penyalurannya akan disalurkan kekurangannya di bulan Desember ini dan sudah disetujui oleh masing-masing kementerian. Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi Kemendikbudristek sejatinya hanya diberikan hingga November 2021. Akan tetapi, Kemendikbudristek baru-baru ini mengeluarkan ketentuan bahwa bantuan tersebut diperpanjang hingga Desember. Nah, penyaluran Desember 2021 mempertimbangkan ketersediaan anggaran. Begitupun bantuan reguler Kementerian Sosial, yakni bantuan non-tunai BPNT, hingga hari ini sudah mulai banyak saldo BPNT yang masuk ke rekening KKS peserta, baik itu BPNT reguler, BPNT ekstra, maupun BPNT PPKM, bahkan KPM yang KKS baru dan KPM yang data baru padan ada yang cairnya bervariasi 6 hingga 8 bulan pencairannya. Dua berita dari kementerian ini menjadi topik menarik untuk dibahas. Sebelum kita membeberkan bantuan Kemendikbudristek yang diperpanjang dan jumlah besaran untuk alokasi Desember, bagi yang baru berkunjung agar meluangkan waktunya untuk subscribe dan mengaktifkan lonceng notifikasinya agar selalu dengan berita terupdate dari channel kami. Dua kabar menggembirakan mengenai bantuan non-tunai dari dua kementerian, yakni bantuan non-tunai Kemendikbud diperpanjang dan juga bantuan non-tunai BPNT dari Kementerian Sosial telah disetujui penyalurannya untuk BPNT yang sebelumnya belum cair dan datanya berhasil diperbaiki dan dipadatkan cair dari beberapa bulan dan bervariasi jumlahnya sesuai jumlah bulan yang belum tercairkan. Sobat media sosial, dua berita dari dua kementerian ini kami angkat agar bisa dipahami proses pencairannya. Dan kami akan mulai dari berita pertama dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Sebagaimana kami menyebut sebelumnya bahwa Kementerian Pendidikan, Riset, dan Teknologi sejatinya hanya memberikan hingga bulan November 2021. Akan tetapi, Kemendikbudristek baru-baru ini mengeluarkan ketentuan baru bahwa bantuan tersebut diperpanjang hingga bulan Desember. Namun besarannya dikurangi. Penyaluran bantuan Desember 2021 ini mempertimbangkan ketersediaan anggaran. Bantuan ini diberikan dalam bentuk non-tunai, diberikan pemerintah kepada pelaku pendidikan, yaitu siswa, mahasiswa, guru, dan dosen yang terdampak pandemi COVID-19. Bantuan kuota internet Kemendikbudristek ini bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembelajaran pada masa pandemi COVID-19. Biasanya bantuan ini diberikan pada tanggal 11 sampai dengan 15 setiap bulan, mulai dari Maret 2021. Bantuan kuota internet Kemendikbudristek akan disalurkan secara bertahap pada tanggal 11 hingga 15 Desember 2021 dengan masa berlaku 30 hari. Namun ada perbedaan besaran kuota internet yang akan diterima oleh masing-masing peserta didik dan tenaga pendidik. Besaran kuota internet diatur dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 4/2021 tentang penyaluran bantuan kuota data internet. Sebelumnya, Kepala Biro Perencanaan Kemendikbudristek M. Samsuri juga mengatakan bantuan kuota internet Kemendikbudristek masih akan diberikan hingga bulan Desember 2021. Ya, sampai dengan Desember masih ada, kata Samsuri kepada Kompas.com pada Rabu 8 Desember 2021. Samsuri menambahkan, pihaknya telah berkoordinasi dengan pemulihan ekonomi nasional diperpanjang sampai dengan akhir Desember, tuturnya. Desember ini, bantuan kuota internet dari Kemendikbudristek akan cair seperti sebelumnya, yakni mulai tanggal 11 hingga 15 Desember 2021.
Kendati demikian, besaran bantuan kuota internet Kemendikbudristek dikurangi atau besarannya berbeda dengan bulan-bulan sebelumnya. Mengutip Persesjen nomor 23/2021, rincian bantuan paket kuota data internet untuk penyaluran bulan Desember 2021 sebagai berikut. Siswa PAUD akan menerima bantuan kuota internet sebesar 3 GB per bulan. Siswa SD, SMP, dan SMA akan memperoleh bantuan kuota internet sebesar 4 GB. Pendidik PAUD dan jenjang pendidikan SD hingga SMA akan mendapatkan kuota bantuan internet sebesar 5 GB per bulan. Khusus untuk mahasiswa dan dosen bakal menerima bantuan kuota internet sebesar 5 GB per bulan. Mendikbudristek Nadiem Makarim menyebut bantuan kuota internet ini tetap diberikan lantaran kebijakan pemberlakuan pembatasan masyarakat PPKM dilanjutkan. Hingga aktivitas pendidikan tatap muka masih terbatas dan menerapkan pembelajaran jarak jauh. Sebelumnya, bantuan kuota internet yang diterima yaitu siswa PAUD 7 GB per bulan, siswa SD, SMP, dan SMA 10 GB, pendidik PAUD dan jenjang pendidikan SD hingga SMA 12 GB per bulan, khusus untuk mahasiswa dan dosen 15 GB per bulan. Ketersediaan anggaran paket kuota data internet diketahui besaran paket kuota data internet untuk penyaluran Desember 2021 mempertimbangkan ketersediaan anggaran. Perlu diingat bahwa sisa kuota paket data internet yang tidak terpakai setiap bulannya akan hangus atau tidak bersifat kumulatif untuk bulan selanjutnya. Terkait persyaratan penerima bantuan kuota internet Kemendikbudristek dijelaskan masih sama seperti sebelumnya, yakni terdaftar di aplikasi Dapodik atau PDD hingga memiliki nomor ponsel aktif. Penerima bantuan pada Desember 2021 berdasarkan data penerima bantuan paket kuota data internet pada bulan November 2021. Tambahan kuota internet akan langsung disalurkan ke nomor ponsel yang telah mendapatkan bantuan paket data internet pada bulan November 2021. Berita kedua dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Hingga hari ini, sudah mulai banyak saldo BPNT yang masuk ke rekening KKS peserta, baik itu BPNT reguler, BPNT ekstra, maupun BPNT PPKM. Bahkan KPM yang KKS baru untuk kuota usulan daerah dan KPM yang berhasil diperbaiki datanya dan telah padat antara BPKS dan Admin Dukcapil. Ada yang cairnya bervariasi, 6 hingga 8 bulan cairnya, sekaligus tergantung dari jumlah yang belum tersalurkan selama perbaikan data keluarga penerima manfaat oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia. Kabar baik, hingga hari ini sudah mulai pencairan sembakonya. Namun kami berharap agar keluarga penerima manfaat untuk menunggu kabar dari agen e-warung masing-masing. Sebab pencairan BPNT kali ini hampir semua mendapatkan kuota alokasi double, sehingga pihak agen butuh waktu persiapan menyediakan barang yang akan disalurkan ke keluarga penerima manfaat. Dan proses masuknya saldo BPNT ke rekening KPM dilakukan secara bergelombang atau bertahap, tentunya tidak serentak tiap daerah dan tentu berbeda jumlahnya sesuai jumlah yang belum tersalurkan sebelumnya. Dan kabar hari ini pula ada dari BPNT reguler yang cair November-Desember plus BPNT ekstra, jadi total 4 bulan sekaligus. Ada juga yang masih 1 bulan, bahkan ada yang belum cair ekstranya. Sementara untuk BPNT PPKM yang belum cair hari ini juga sudah mulai disalurkan sembakonya, bahkan ada yang cair sekaligus dapat 6 bulan, yaitu alokasi Juli hingga Desember. Dan untuk BPNT peserta lama maupun program sembako usulan daerah atau pemegang KKS sembako yang baru menerima kartu KKS-nya sudah mulai ada pencairan hari ini. Segera transaksikan bantuannya mau double berapapun sebelum tanggal 31 Desember 2021. Sebab jika masih ada saldo di atas tanggal tersebut akan kembali ke kas negara. Mohon bersabar dahulu, tunggu pemberitahuan dari agen e-warungnya masing-masing. Kami berharap agar keluarga penerima manfaat menunggu info dari agen e-warung
karena proses pencairan memang bertahap. Yang terpenting bahwa saldo yang masuk sudah mendapat persetujuan dari kementerian. Demikian yang bisa kami sampaikan bantuan non-tunai dari 2 kementerian. Jika ada pertanyaan atau komentar, silakan diketik pada kolom komentar dan like atau dislike untuk menanggapi beritanya. Subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk berlangganan gratis dari channel kami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Acara ini merupakan pertemuan yang istimewa di tengah pandemi COVID-19. KPMPKH mengikuti jalannya FDS P2K2 dengan Kartu Keluarga Sejahtera atau KKS adalah kartu yang